Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sherly Andini, Nada Aulia, Nadia Mutmainah, Novita Alin, dan Sahril Sabirin akan menyampaikan bab 10 mengenai perubahan budaya organisasi. A. Transformasi nilai budaya organisasi. Yang pertama ialah pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri adalah norma-norma, perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas para anggotanya, yang merupakan juga sebuah norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core value, dan pola perilaku orang dalam organisasi. Tujuan budaya organisasi. Tujuan dari budaya organisasi sendiri ialah untuk melengkapi para anggotanya dengan rasa identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dan dinamika budaya organisasi disampaikan oleh Robin S. pada tahun 2003. Menurutnya, budaya organisasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama ialah budaya mempunyai suatu peran pembeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Yang kedua, membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi sendiri. Yang ketiga, mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Yang keempat, kemampuan pada sistem sosial. Selanjutnya, menurut Atmoseoprato 2001, unsur budaya organisasi yaitu: pertama, lingkungan usaha akan menentukan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai keberhasilan. Kedua, nilai-nilai yang merupakan konsep dasar dan keyakinan. Tiga, keteladanannya yaitu pemimpin menjadi teladan terhadap karyawan karena keberhasilannya. Keempat, upacara-upacara yaitu acara-acara rutin yang diselenggarakan perusahaan dalam memberikan penghargaan para karyawan yang berprestasi. Yang kelima, network yaitu jaringan komunikasi informasi di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya organisasi. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Menurut Charles Hapden Tanner 1992, beberapa karakteristik budaya korporat yaitu: pertama, dibentuknya oleh keyakinan individu anggota korporat. Kedua, mencerminkan aspirasi anggota-anggotanya. Ketiga, memiliki sosiodinamika. Keempat, memiliki konsekuensi. Kelima, sulit dipahami. Keenam, membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan pencapaian tujuan. Yang ketujuh, menuntut keseimbangan nilai-nilai. Yang kedelapan, belajar dan pola berpikir serta berproses. Yang terakhir, membentuk hubungan sinergi. Selanjutnya, menurut Denison tahun 1990, ada 4 jenis strategi budaya yang dikembangkan perusahaan sehubungan dengan strategi dan keadaan lingkungan di mana institusi berada. Yang pertama ada budaya adaptasi, kedua budaya misi, ketiga budaya partisipatif, dan keempat ada budaya konsisten. B. Menyatukan nilai subkultural. Di sini yang pertama ada perubahan tidak berbentuk linier. Transformasi organisasi yang dilakukan dengan menyentuh nilai organisasi harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan muncul dari sisi manusia. Oleh karena itu, harus disadari bahwa tingkat kemajuan yang dicapai dalam perubahan dapat berbentuk spiral.
Kedua, ada memetakan subkultural dalam organisasi. Pada saat terjadi transisi, budaya intuisi terpecah-pecah ke dalam budaya kelompok masing-masing subunit, atau tantangan menemukan nilai-nilai kolektif dan memotret subkultural. Yang ketiga, ada merajut nilai subkultural menjadi budaya korporat. Output dari pemotretan subkultural adalah sebuah dokumen yang kaya dengan informasi dan cerita yang mengandung nilai-nilai dari setiap subkultural. Semua ini dapat digali dari berbagai sisi, yaitu riset, observasi, dialog, penggalian sejarah, dan sebagainya. C. Memperkuat budaya baru. Yang pertama, budaya disiplin. Jim Collins 2001 menemukan pentingnya budaya disiplin untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Bagi Collins, perusahaan yang bagus dikatakan dalam dua kategori, yaitu good company and great company. Tiga pilar utama yang membentuk budaya disiplin, yaitu disiplin people, disiplin talk, disiplin action. Terus yang kedua, budaya berprestasi. Mendorong semua orang dalam organisasi berprestasi dan menghargai kinerja seseorang. Budaya berprestasi lebih berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan, bukan peran. Selanjutnya ada intervensi melalui organization development. OD adalah teknik dari perilaku untuk menciptakan lingkungan pembelajaran melalui upaya peningkatan kepercayaan, konfrontasi, terbuka terhadap permasalahan, dan lain-lain. OD menjadi penting karena penekanannya terletak pada nilai perkembangan manusia, keterbukaan, keadilan, bebas dari tekanan, dan otonomi untuk mencapai potensi tersebut. Beberapa teknik yang dikembangkan OD yaitu yang pertama intervensi kelompok, yang kedua team building, yang ketiga aktivitas antar departemen, yang keempat ada menghadapi pukulan balik budaya. Charles Hamden Turner pada tahun 1992 memperkenalkan dua kenyataan yang dihadapi dalam mengubah budaya korporat, yaitu yang pertama, lingkungan setan merupakan arah gerak atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Yang kedua, gelombang lingkaran balik, diperlukan rekonsiliasi dan berdamai dengan berbagai pihak, terutama pada kelompok penentang. Organisasi harus membangun nilai-nilai baru dengan cara-cara baru. Yang kelima, ada membangun keterkaitan berkelanjutan. Budaya korporat harus dibangun terus-menerus dari waktu ke waktu. Ia dibentuk selama proses berlangsungnya yang tumbuh secara dinamis. Yang keenam, ada implementasi transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai budaya adalah bentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, butuh banyak waktu, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan perubahan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.